Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata ala al-khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh pemirsa Qalbun Salim MTV dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan, diberi kebugaran, diberi rezeki, sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas dan ibadah kewajiban kita sehari-hari. Semoga sisa umur ini bisa dibimbing oleh Allah taala, kita dikuatkan oleh Allah taala untuk menjalaninya dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh istri, keluarga, anak, cucu, keturunan, para sahabat, para pengikut hingga hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Qalbun Salim NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada, jumpa lagi bersama saya dalam acara Qalbun Salim, dan insya Allah pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang doa. Memang pada pertemuan yang lain kita sudah pernah membahas tentang doa, dan ini kita akan lanjutkan pembahasan doa tersebut. Karena sungguhnya doa ini memang penuh misteri. Allah Subhanahu wa taala yang jelas telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan untukmu. Kalau kita telaah lebih dalam ayat ini, maka akan kita dapatkan beberapa mutiara hikmah yang ada di dalamnya. Di antaranya bahwasanya di dalam penggalan ayat ini ada kata-kata ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Maka yang mendapat tugas untuk berdoa ini adalah kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berdoa. Karena Allah telah berfirman memerintahkan kita, ud'uni, berdoalah kepadaku. Maka kewajiban kita, tugas kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah adalah berdoa saja. Kemudian Allah mengatakan, astajib, aku akan mengabulkan. Maka yang mengabulkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tugas mengabulkan ini adalah tugasnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah dijamin. Yang penting kita ini mau berdoa, maka Allah jamin yang pertama akan dikabulkan doa-doa kita. Yang kedua, ada kata-kata di sini lakum. Lakum ini maknanya untukmu. Artinya lakum ini kan pakai lam ya, huruf lam, bukan alaikum. Tapi lakum ini artinya yang baik-baik untukmu. Jadi bisa diartikan dengan makna bebas bahwasanya Allah ini akan mengabulkan untuk kita dalam bentuk yang terbaik.
pengabulan doa itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dalam bentuk yang terbaik untuk kita. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dikabulkannya doa-doa kita, tetapi Allah tidak memberikan keterangan kapan doa kita akan dikabulkan. Yang kedua, dalam bentuk apa doa kita akan dikabulkan. Ini Allah tidak memberikan keterangan. Jadi ketika kita berdoa, kadangkala Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita itu setelah beberapa waktu. Ketika kita berdoa, ternyata Allah mengabulkan doa kita dalam bentuk yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena Allah memang mengabulkan doa kita itu sesuai dengan keadaan kita, dengan keadaan yang terbaik untuk kita. Ibaratnya kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, maka Allah tidak akan mengabulkan yang kita minta lantaran apa yang kita minta itu ternyata tidak baik untuk kita. Misalnya kita pengen jodoh misalnya. Kita berdoa kepada Allah supaya diberi jodoh, yaitu si fulanah binti fulan dari daerah A misalnya. Ya Allah, jadikan dia jodoh saya. Kenapa? Karena orangnya cantik, terus kemudian bodinya seksi dan lain sebagainya mungkin ya. Maka kita anggap itu baik. Tetapi Allah tidak mengabulkan permintaan kita. Lantaran Allah tahu bahwasanya mungkin saja wanita tersebut bukan yang terbaik untuk kita. Mungkin meskipun cantik tapi akhlaknya buruk, perangainya buruk. Mungkin meskipun cantik tapi dia tidak omesan sama suami dan lain sebagainya. Maka kuncinya adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kita yakin sajalah doa kita ini pasti dikabulkan. Dan Allah ketika mengabulkan doa kita itu dalam bentuk yang terbaik buat kita. Kita ini tidak tahu apa-apa. Yang maha tahu terhadap keadaan kita ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita ini dijamin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau syarat dan rukun doa itu juga terpenuhi. Maka beberapa ulama mensyaratkan ada beberapa syarat supaya doa kita ini terpenuhi. Jadi tidak sembarang doa terus dikabulkan, sembarang permintaan dikabulkan. Karena doa ini adalah ibadah, maka perlu adanya syarat dan rukunnya supaya doa kita satu dikabulkan oleh Allah, yang kedua memang bernilai ibadah dan ada pahalanya. Para ulama menyebutkan beberapa diantaranya adalah Imam Al-Khulaimi yang di situ menyebutkan ada 11 syarat sah doa. Di antaranya juga Ibnu Hajar dan Imam Athar Rasusi, dan saya rangkum di sini kurang lebih ada 15 syarat sah doa kita bisa bernilai ibadah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa kita sah menurut fikih, menurut imam ini, menurut fikih, maka jaminannya ya pasti doa kita dikabulkan. Ya. Dan yang kedua jaminannya adalah doa kita mengandung pahala, karena doa itu adalah ibadah. Tapi kalau doa kita ternyata syarat sah rukunnya tidak terpenuhi, maka doa kita tidak bernilai ibadah. Dan doa kita kemungkinan besar tidak diijabahi, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita akan sebutkan satu persatu supaya kita tahu dan kita waspada dan kita bisa mengerti, berhati-hati supaya kalau kita berdoa,
doa kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, kalau orang berdoa itu haruslah doanya tidak meminta sesuatu yang bertentangan dengan akal. Alla yakunal mas'ul mumtani'an aklan au adatan. Ya, misalnya yang bertentangan dengan akal, misalnya kita ada orang berdoa, ya Allah jadikanlah saya seorang nabi misalnya. Ini kan tidak mungkin. Kenapa? Karena nabi itu sudah tidak ada zaman ini. Karena nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin lagi ada seorang nabi. Kok ada orang berdoa, dia meminta kepada Allah supaya dijadikan menjadi nabi. Maka ini permintaan yang tidak mungkin atau permintaan yang mustahil. Nah, adapun permintaan seperti ini maka tidak bernilai ibadah. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin sesuatu yang mustahil yang lain ya. Mungkin minta apa gitu ya. Yang sekiranya tidak mungkin lah. Secara kebiasaan tidak mungkin, secara syariat juga tidak mungkin. Yang kedua, tidak meminta merubah hukum yang sudah ditetapkan. Alla yakunal mas'ul ibahata haramin. Jadi syarat yang kedua, doa tersebut tidak meminta kepada Allah untuk merubah hukum syariat. Contoh, ya Allah, saya mohon kepadamu supaya saya dibebaskan dari kewajiban sholat subuh misalnya. Ya Allah, jadikanlah babi itu halal bagi saya, misalnya begitu. Ya Allah, jadikanlah susu itu haram bagi saya. Jadi meminta kepada Allah untuk merubah hukum syariat yang sudah ditetapkan, itu tidak boleh. Jadi kalau ada orang berdoa supaya babi itu dirubah hukumnya menjadi halal, maka ini tidak akan dinilai ibadah. Karena merubah, menghalalkan yang sudah haram atau mengharamkan yang sudah halal. Jadi meminta kepada Allah untuk merubah hukum syariat, itu doanya tidak dikabulkan dan tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sudah membahas beberapa syarat sah berdoa supaya doa kita ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan tadi baru 2. Jadi yang pertama, syarat sah berdoa itu tidak meminta sesuatu yang mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dijadikan nabi misalnya. Ini kan nabi sudah tidak ada sekarang, maka mustahil ada nabi. Kita minta kita dijadikan nabi. Maka doa kita tidak bernilai ibadah. Yang kedua, meminta sesuatu yang dengan itu Allah merubah hukum. Ya, yang halal kita minta diharamkan, atau yang sudah haram kita minta untuk dihalalkan. Ya Allah, saya mohon kepadamu supaya mencuri itu dibolehkan misalnya. Ya tidak boleh, karena itu merubah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, orang itu berdoa untuk bernilai ibadah, yaitu alla yakunal mas'ul fasidan, tidak meminta sesuatu yang dilarang. Contoh, meminta sesuatu yang dilarang itu misalnya, ya Allah, saya minta engkau jadikan saya orang kaya supaya saya bisa nyawer penyanyi-penyanyi dangdut misalnya. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Tujuannya tidak boleh, tujuannya haram. Ya, minta kayanya boleh, tujuannya ini loh, buat nyawer gitu. Ya ini yang tidak boleh. Dan ini tidak bernilai ibadah. Begitu. Kenapa? Karena tujuan doanya buruk atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mosok minta uang yang banyak, tujuannya untuk nyawer penyanyi dangdut kan gitu. Kemudian yang nomor 4, yaitu alla yakuna du'a ala wajhil ikhtibar. Berdoa tapi tujuannya ngetes Allah. Nah ini kan ngelamak ya namanya ini, kalau orang Jawa bilang ngelamak. Ngetes
Ngetes Allah maksudnya begini. Allah bisa enggak sih ngabulkan? Coba tak tes. Ya Allah, jadikan saya orang kaya. Ada orang misalnya berdoa seperti itu. Ya Allah, jadikan saya orang kaya. Di dalam hatinya, coba Allah bisa enggak jadikan orang kaya? Misalnya begitu. Jadi dia mintanya kepada Allah, dia berdoanya kepada Allah dengan tujuan ngetes. Allah ini bisa enggak ngabulkan ini permintaan saya kira-kira begitu. Nah ini berbahaya sekali hadirin. Kenapa? Karena selain doanya ini tidak dikabulkan, selain doanya tidak mengandung ibadah, ini juga merusak akidah. Kenapa? Berarti di situ meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ini tadi yang keempat. Yang kelima, Allah yasta'dhimal mas'ul. Menganggap bahwasanya permintaan kita ini terlalu besar ya, untuk dikabulkan. Sehingga tidak begitu yakin kepada Allah bahwasanya permintaan kita akan dikabulkan. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam diri kita berarti minim husnudzan kepada Allah. Menganggap doa kita yang kita minta itu kebesaran gitu loh. Terlalu besar, terlalu mahal. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena berarti kita menganggap Allah Subhanahu wa taala itu terlalu berat untuk memberikan karena itu kemahalan begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mungkin untuk Dia lakukan. Segala macam bentuk doa, segala bentuk permintaan, seandainya oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dikabulkan. Seandainya orang yang di atas muka bumi ini meminta sesuatu kepada Allah dan Allah kabulkan semuanya, maka kekuasaan, maka kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang sedikit pun. Maka Allah tidak pernah rugi meskipun mengabulkan doanya orang sak jagat raya ini. Maka tidak ada sesuatu yang besar di mata Allah, tidak ada sesuatu yang berharga di mata Allah, tidak ada sesuatu yang mahal di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun yang kita minta, maka itu hanyalah remeh-temeh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silahkan minta kepada Allah dan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya ada orang nakal ya. Dia backgroundnya masa lalunya kelam. Masa lalunya penuh dengan kegelapan. Maksiat, molimo semuanya dilakukan. Terus dia pengen taubat. Ada beberapa orang ketika pengen taubat, dia meminta kepada Allah untuk memberikan ampunan terhadap seluruh dosa yang telah dia lakukan. Tapi beberapa orang merasa tidak pede. Kenapa? Karena merasa dosanya terlalu banyak untuk bisa diampuni. Nah ini tidak boleh. Karena menganggap Allah Subhanahu wa taala ini mengampuni dosa, ini berat, tidak mampu dan lain sebagainya. Maka tetap peliharalah rasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia yang serba kekurangan, manusia yang serba lemah, manusia yang serba tidak bisa. Kita saja diperintah untuk husnudzon kok. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya kita selalu husnudzon billah. Syarat sah selanjutnya berdoa adalah an yuhsinadzan billah bi an taghlibal ijabah biqalbi. Menganggap bahwasanya yakin kalau Allah itu akan mengijabahi. Jadi yakin di dalam hatinya husnudzan kepada Allah, doa saya pasti dikabulkan. Ya, doa saya pasti dikabulkan. Ini harus yakin kita berdoa itu. Ya. Kalau kita enggak yakin terhadap doa kita, ya sebagaimana kata Allah, ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku.
Kalau kita suudzon kepada Allah nggak yakin, ya nggak dikabulkan temenan sampai Gusti Allah kan gitu. Kita sendiri harus yakin. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kita berprasangka baik, ya berarti Allah nanti akan berbuat baik. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, ya keburukanlah yang akan diberikan Allah kepada kita. Yang selanjutnya, yang nomor 7, an la yusghilahu du'a an tariqatin hadirah. Tidak menyibukkan dari kewajiban yang ada. Kita doa tapi melalaikan kewajiban yang ada. Contoh, misalnya ada orang mau tenggelam, ya. Kita misalnya di tepi pantai atau di pinggir sungai begitu. Ini ada orang mau tenggelam. Loh kita kok doa? Ya Allah, semoga Engkau jadikan orang soleh. Ya Allah, berikan saya kesehatan. Ini padahal ada teman yang mau tenggelam ini. Maka doa kita tidak bernilai ibadah dan tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Ada kewajiban lain yang lebih urgen untuk kita lakukan. Apa? Menolong orang yang mau tenggelam ini. Ada orang mau tenggelam kok didoakan. Ya Allah, tolonglah teman saya, selamatkan dia supaya tidak tenggelam. Tolong, bukan doa. Kewajiban yang pertama adalah menolong. Gitu. Jadi doa kita jangan sampai gara-gara kita berdoa kita melalaikan kewajiban kita yang lebih urgen, yang lebih wajib untuk kita lakukan. Kemudian yang nomor 8, an la yadjar an takhiril ijabah. Kalau seandainya doa itu tidak kunjung diijabahi, itu jangan sampai ada rasa kecewa. Ya, ini sering kali nih kita ini berdoa kepada Allah, maunya sekarang berdoa, sekarang dikabulkan. Sekarang berdoa, sekarang keturutan. Itu kan maunya kita. Ya Allah, saya ini sudah berdoa minta kaya. Dari kecil saya minta kaya. Sampai saiki gak diturut-turuti begitu. Jadi kalau ada terlambatnya doa, terlambatnya pengabulan doa, itu jangan sampai ada tetap kita husnudzon, jangan sampai ada rasa kecewa yang ada di dalam hati kita. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan di dalam hikamnya itu la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhah fid du'a mujiban liyaksika. La yakun ojo ono. Jangan sampai ada. Apa yang jangan sampai ada? Ya. Terlambatnya dikabulkannya doamu, padahal kamu sudah merengek-rengek di dalam doamu kepada Allah, doamu tidak kunjung dikabulkan, janganlah hal itu menyebabkan kamu putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada terlambatnya doa, terlambatnya dikabulkannya doa, ini jangan sampai kita merasa kecewa, terus kita merasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh alah, ternyata Allah ini memang tidak sayang sama saya. Oh alah, buktinya doa saya tidak dikabulkan. Nah, kecewa akhirnya putus asa, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Fahuwal ladzi dhamina lakal ijabah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bahwa doa itu, yang penting syarat sahnya terpenuhi, setiap doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin. Tetapi fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika. Tetapi dikabulkannya doa itu sesuai dengan bentuk yang Allah pilihkan, bukan sesuai dengan pilihan kita. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Mengabulkan di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Jadi seperti kita singgung di awal tadi, setiap doa dijamin oleh Allah untuk dikabulkan. Tetapi
kapan dikabulkan, dan dalam bentuk apa dikabulkan, itu sesuai dengan kehendak Allah. Itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah pilihkan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Dan yang Allah berikan itu adalah astajib lakum, dalam bentuk yang terbaik buat kita. Kita sudah bahas tadi bahwasanya setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam bentuk apa dan kapan dikabulkan itu sesuai dengan kehendak Allah dan bukan sesuai dengan kehendak dan keinginan kita sebagai orang yang berdoa. Kalau kita berdoa kan maunya doa sekarang, ya sekarang terpenuhi. Minta sekarang, ya sekarang dikasih. Ya Allah, beri saya kaya, ya Allah jadikan saya orang kaya. Mau kita kan setelah tangan ini turun, ada segepok uang turun dari langit di hadapan kita. Blek begitu. Itu kan kepinginan kita. Tapi kan itu tidak ada. Dan itu jarang sekali. Mungkin terjadi ya sekali dua kali. Itu pun dialami oleh wali atau para nabi. Kalau orang biasa kayaknya tidak ada. Ya, ini jarang sekali. Kalau ada berarti itu sulapan. Minta sekarang dikabulkan. Minta hari ini dikabulkan. Itu namanya sulapan. Ya. Kenapa Allah kok tidak mengabulkan seperti itu? Banyak alasannya. Banyak sekali hikmahnya. Di antaranya adalah Allah pengen kita menghargai proses. Kita ini dalam hidup kan seneng kalau berproses sebenarnya. Kita ini seneng menghargai proses. Contoh, ada anak sekolah SMA, ada pertandingan lomba, misalnya ada pertandingan lomba renang misalnya. Terus kita katakan kepada murid kita, salah satu murid di SMA kita, nak kamu ndak usah ikut lomba renang, itu lomba renang itu kan hadiahnya piagam sama tropi. Kamu ndak usah ikut lomba renang, nanti saya buatkan piagam sendiri, nanti saya belikan tropi sendiri. Kira-kira anak tersebut bangga tidak? Ya tidak bangga. Dia tidak ikut lomba tapi dapat piala. Tidak ada kebanggaannya apa. Tidak ikut berjuang tapi ikut menikmati. Dia tidak akan merasa senang, tidak akan merasa bangga. Tapi kalau ada anak berlomba mati-matian, lomba renang, terus kemudian dia menang, dapat tropi, dapat piagam, sangat berharga sekali itu hadiah. Nah, hadiahnya apa padahal? Tropi sama piagam. Kita juga bisa beli piagam, ngeprint piagam sendiri, beli tropi di toko olahraga juga bisa. Nah, tapi kan kepuasan itu tidak ada. Kalau jenengan punya anak, sayang banget sama anaknya sendiri, ya kan? Kenapa? Karena jenengan ikut berjuang, berproses dalam munculnya lahirnya anak tadi. Ya kan? Sekarang lebih senang mana jenengan? Ndak lapo-lapo, ndak ngapa-ngapain punya anak. Atau ngapa-ngapain dulu baru punya anak. Kan mestinya jenengan lebih senang ngapa-ngapain dulu punya anak. Artinya apa? Jenengan ini senang dan menghargai proses. Maka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnahnya Allah, sesuai dengan kebiasaan Allah, Allah itu mengabulkan doa, tetapi dengan hukum sebab akibat. Kalau kita ini manusia maunya kesusu, ajula sifatnya manusia ini, kesusu, terburu-buru, pengennya itu nanam pagi, sore itu sudah bisa panen kok. Maunya kita kan begitu, pengennya kita begitu, pagi hari nanam, sorenya kalau bisa langsung panen. Semua manusia itu sifatnya begitu. Sebagai guru maunya pagi ngajar, sorenya murid-muridnya sudah pinter semuanya, sudah sama ilmunya dengan gurunya. Ya enggak bisa, semuanya proses. Ya. Ustadz yang ngajar Quran misalnya,
pengennya sih ya, diajar seminggu santrinya sudah bisa lancar baca Quran semuanya. Tidak bisa. Tidak bisa. Orang dagang, maunya apa? Maunya hari ini mulai berdagang, nanti malam sudah kaya. Tidak bisa. Semua berproses. Semua berproses. Maka kita berdoa pun ketika Allah akan mengabulkan doa kita, maka melewati hukum proses itu, hukum sebab akibat itu. Maka jangan kesusu, ya, jangan kesusu. Karena semua ini ada aturannya, ada sunnatullah begitu. Ya, wong sekarang tanaman itu sama-sama tanamannya kan masa panennya kan berbeda toh. Ada yang panen hari ini 4 bulan lagi baru panen. Apa? Nanam jagung, nanam padi. Ada yang nanam hari ini 3 hari sudah panen. Apa? Toge, capar gitu. Nah, hari ini nanam 3 hari sudah panen. Ada yang hari ini nanam jarak 1 bulan sudah panen. Apa? Nanam sayur. Ada yang hari ini nanam 20 tahun lagi baru panen. Apa? Nanam jati. Ya, kan begitu. Jadi setiap jenis tanamannya pun masa panennya berbeda-beda. Ojo kesusu. Ya, jangan menjadikan hidup ini harus serba instan. Mie instan saja tidak instan. Harus ngerebus air dulu. Ya, harus dipanaskan dulu airnya. Terus direbus mie-nya dan lain sebagainya. Ya, artinya apa? Makanan instan pun prosesnya ternyata tidak instan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali rahasia kenapa Allah itu tidak mengabulkan sesuai dengan permintaan kita. Ya. Kadangkala Allah itu tidak mengabulkan sesuai dengan permintaan itu karena memang data yang kita punya ini kurang lengkap. Database kehidupan yang kita pegang ini datanya sangat minim. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala datanya lengkap sekali. Data tentang kehidupan ini lengkap sekali. Kalau dibandingkan dengan database yang kita punya, ya tidak ada secuilnya. Contoh, ada seorang petani ini nanam padi. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan tanaman menjadi yang subur, padi saya jadikan subur, jadikan saya ini untung banyak karena nanam padi ini buat biaya sekolah anak saya, buat menafkahi keluarga saya. Dia berdoa begitu setelah nanam padi itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan. Kenapa? Ya ada doa. Ada doa maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Modal 1 juta, nanam padi modal 1 juta. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, berarti panennya nanti minimal 1.100.000 kan begitu. Supaya ada laba. Ini kan data yang kita punya. Data yang dimiliki manusia modal 1 juta. Kalau mau dikatakan untung, panennya harus lebih dari 1 juta. Ini data yang kita punya. Ternyata ketika masa panen tiba, seminggu sebelum padi itu dipanen, diserang hama, dihabiskan sama tikus. Akhirnya padi itu jangankan 1 juta, 500.000 saja enggak ada ini, panennya ini. Kenapa? Rusak semuanya padinya, dimakan tikus. Padahal petani ini sudah berdoa. Tetapi Allah tidak mengabulkan sesuai persis seperti doanya petani tersebut. Kenapa? Datanya Allah lebih lengkap. Loh bagaimana ternyata data yang dimiliki oleh Allah? Oh ternyata si petani tadi ketika menanam padi, dia ini habis tukaran sama istrinya.
Akhirnya ketika nanam padi pun itu disertai emosi. Ketika proses memelihara padi tadi, sering sekali dia berantem sama keluarganya, sama istrinya sering tukaran. Akhirnya ketika di sawah, ketika memelihara padi tadi, sering sekali masih ada rasa emosi. Sehingga emosi yang ada di dalam diri Pak Tani tadi, ini menular ke padi begitu. Menular ke padi. Dan ini bahaya kalau dibiarkan. Kalau seandainya padi ini terus kemudian dipanen, maka hawa emosi ini bisa menular ke orang lain. Ke siapa? Ke anak. Dimakan istri, istri menjadi marah, cepat emosi. Kenapa? Makan padi tadi yang tertular emosinya dari Pak Tani. Dimakan anaknya jadi berani bantah sama orang tua, susah diatur, jadi anak yang nakal. Gara-gara apa? Makan padi yang sudah terkontaminasi emosi dari si petani tadi. Maka sesuai dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, doa petani ini saya kabulkan. Dalam berupa apa? Dalam berupa saya selamatkan satu keluarganya Pak Tani dari emosi yang meluap. Saya selamatkan anak-anaknya petani tersebut supaya menjadi anak yang soleh-soleh. Caranya bagaimana? Jangan makan padi tadi. Akhirnya sama Allah dihabiskan, maka pasukan tikus diperintah oleh Allah untuk menghabiskan semuanya padi milik petani tersebut. Supaya apa? Supaya selamatlah anak-anak petani tadi menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah. Istrinya menjadi istri yang solehah. Kenapa? Karena tidak makan padi yang penuh emosi tadi. Nah ini kan datanya ini kan tidak dibuka kepada kita. Allah enggak membuka rahasia ini kepada kita, enggak membuka gitu loh. Kita taunya data yang sangat terbatas. Modal 1 juta, pendapatan panennya enggak ada 1 juta berarti rugi, kan itu. Nominalnya kan itu tok. Data kita ini hanya sebatas nominal. Masalah rahasia-rahasia yang tadi kita jabarkan, kita enggak tahu. Maka kuncinya tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah, mari kita yakini itu yang terbaik buat kita semuanya. Kita tadi bahas bahwasanya terlambatnya dikabulkannya doa kita itu jangan menjadikan kita kecewa kepada Allah. Jangan menjadikan kita ini putus asa kepada Allah. Kita harus tetap yakin, kita harus tetap husnudzon kepada Allah. Kenapa? Karena banyak sekali hikmah yang tersimpan di dalamnya. Data yang kita punya ini sangat terbatas. Sedangkan data yang dimiliki Allah sangat lengkap. Ada seseorang yang berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya punya hutang ya Allah. Saya sudah enggak tahu bagaimana lagi saya melunasi hutang-hutang saya. Ya Allah, berikan saya rezeki sehingga saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Niki hutang saya nih ya Allah ada di Bank Peletit Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini totalnya 1 minggunya ada 250.000 ya Allah. Lek totale lek sampai lunas ini sekitar 10 juta. Nanti ada yang cicilan bulanan, 1 bulannya itu 1,5 juta. Ini kalau sampai lunas ya sekiranya sekitar 60 juta. Maka totalnya uang saya ini, utang saya ini ada 70 juta ya Allah. Ya Allah, berikan saya rezeki 70 juta supaya bisa lunas. Nah, maka orang ini setiap hari berdoa ya dikabulkan akhirnya oleh Allah. Ya, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Bentuknya apa dikabulkannya? Maunya yang berdoa, yandang dilunasi kan begitu. Tapi data yang dimiliki oleh Allah itu sangat lengkap.
Maka ketika Allah mendengar doa orang tersebut, ini cara mengabulkannya doanya, cara mengabulkannya Allah ini berbeda. Karena Allah tahu, oh ini kalau misalnya saya turuti, tak kasih uang 70 juta. Ini bener nanti lunas ini utangnya ini. Tapi mesti apa utang mana ini? Begitu. Ini Allah tahu ini. Iki lek tak kabulkan doanya, tak kasih uang 70 juta. Yang tadinya utangnya itu cuma 60 juta di bank, karena merasa sudah lunas, ditawarin kepencut, utang lagi 100 juta. Nah, ini malah mumet pindo kingko. Ini kalau bisa lunas malah utang lagi lebih banyak. Wes, malaikat enggak usah dikasih. Begitu. Ya, oleh Allah begitu, dikabulkannya begitu. Kenapa? Allah tahu, ini lek dilunasi utang mana? Malah kecebur lebih dalam lagi. Maka sebagai bentuk dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, ini enggak dilunasi oleh Allah. Terus bagaimana ya Allah? Kata malaikat, Yusuf biarin kayak begitu. Rezeki buat dia ya biarin. Biarin seperti biasanya saja. Terus yang doa 70 juta. Nah, begini. Nah, ini. Kata Allah, malaikat coba ditotal. Dia itu dosanya ada berapa? Ada banyak ya Allah. Iya, kalau misalnya dirupiahkan gitu loh. Kalau dosa itu seandainya dirupiahkan itu ada berapa juta misalnya. Setelah ditotal-total sama malaikat, nah misalnya, oh ini pernah misui orang 100.000. Oh ini pernah mukul orang 200.000. Oh ini pernah enggak Jumatan 1 juta misalnya. Di total ternyata utangnya 500 juta. Ya, dosanya itu kalau dirupiahkan ini ada 500 juta. Sama Allah disuruh ngitung lagi malaikat. Amal ibadahnya berapa? Coba hitungan. Sholat 100.000 misalnya ya. Puasa 50.000. Di total ibadahnya cuma 100 juta. Ibadahnya cuma 100 juta. Padahal dosanya ada 500 juta. Berarti ada minus berapa di situ? Minus 400 juta ini totalan akhiratnya. Maka kebijaksanaan Allah, dah malaikat begini saja. Dia kan minta rezeki 70 juta. Ya kan? Ini jangan diserupakan uang. Tapi serupakan sebagai ampunan dosa. Ya, 70 juta ini kamu kasih tapi dalam bentuk ampunan dosa. Tadi minus berapa? 400 juta. Tadi minus 400 juta ya Allah. Nah, itu ada berapa yang diminta dalam doa? 70 juta. Ya wes, kasih double, saya kasih 2 kali lipat, 140 juta. Nah, maka 140 juta ini untuk nemblongi utang dosa tadi yang masih minus 400 juta. Dibayarkan menjadi tinggal 260 juta. Nah ini kan bisa saja dalam bentuk demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita kepada Allah bahwa segala apa bentuk dikabulkannya doa itu adalah dalam bentuk yang terbaik buat kita. Ada guru TPQ misalnya, ya, guru TPQ ini punya cicilan, ya, punya cicilan sepeda motor, belum lunas. Ya, gajinya guru TPQ 1 bulan cuma 200.000. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah saya ini kan ngajar Al-Quran, ngajar ngaji, ngajar kalamnya Engkau. Saya minta ya Allah tambahan gaji, tambahan rezeki. Yang tadinya saya cuma dibayar 200.000 per bulan. Saya minta tambahan 500.000, jadi 700.000 buat nyicil sepeda. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan. Wah, ini dia ada doa ya dikabulkan. Baik begitu. Minta dikabulkan. Tapi ternyata dikabulkannya bukan dalam bentuk
nominal uang tadi. Kata malaikat, ya Allah ini ada guru TPQ ini sudah 20 tahun ngajar TPQ, doa, dia mintanya apa? Minta naik gaji. Minta naik gaji berapa? Minta naik gaji yang tadinya 200, minta jadi 700.000 ya Allah, karena punya cicilan sepeda motor. Maka kata Allah, loh ini gimana orang ini? Wong ngajar nih, ngajar ngaji, ngajar Al-Quran, ngajar kitab Al-Quran ini, ahsanul kalam ini, mosok minta tambahan gaji kok cuma 500.000, kok tambahan apa malaikat? Wah saya ndak rela itu, ini ngenyek namanya ini kalau cuma 500.000 ini. Terus bagaimana ya Allah? Sudah, nah itu guru Quran itu nggak usah kamu kasih tambahan uang, ya. Kamu kasih tambahan gaji 50.000 aja. Jadi 250.000. Terus bagaimana ya Allah? Kan mintanya 500.000. Sudah, saya ganti nanti si guru Quran nih. Ini yang diminta berapa? 500.000 kan? Ini tak tabungkan, nanti tak jadikan istana di surga. Ya, tak jadikan istana yang sangat megah, yang sangat luas buat guru TPQ ini. Wah ini kalau cuma 500.000 saya malu ini, kata Allah. Saya malu, masa guru Al-Quran kok cuma saya kasih 500.000, saya malu. Sudah saya ganti, tak bangunkan rumah di dalam surga, istana yang sangat megah di dalam surga. Duh kenapa kok harus di dalam surga ya Allah? Kata malaikat, ya iya kalau nanti saya bangunkan di dunia gak cukup kok tanahnya wong-wong. Ya, saking gedenya istananya. Ya, kalau nanti dibangun di bumi enggak cukup ini. Ini guru Quran ini enggak kemen-kemen. Saya ganti nanti istana dalam surga. Nah, maka dari itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin rahasia-rahasia mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala persis dengan permintaan kita. Karena memang data yang kita punya ini minim, berbeda dengan data yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang selanjutnya kita berdoa tidak selalu dituruti persis dengan apa yang kita minta. Kenapa? Manusia ini tadi apa? Kesusu ya sifatnya. Yang sifat kedua yang milik manusia apa? Jahula. Manusia ini bodoh. Manusia ini tidak tahu apa-apa. Kita seringkali mengira suatu perkara itu baik. Ternyata perkara itu buruk buat kita. Kita menyangka hal ini buruk buat kita. Tapi ternyata itu baik buat kita. Itu sering sekali. Ya. Kita menyangka ini baik padahal itu buruk. Menyangka ini buruk padahal ternyata itu baik pada Allah, menurut Allah. Kita minta istri misalnya, oh ada istri cantik. Kita sangka itu yang terbaik buat kita. Nah, ternyata apa? Istri cantik tetapi enggak omesan, enggak open sama suami. Emosian, pinternya cuma maca tok, minta uang. Nah, itu. Ada calon istri kita misalnya buruk rupa, wis gendut, cewemeng dan lain sebagainya, dekil. Tapi ternyata itu baik buat kita. Kenapa? Omes, ya, telaten, sama mertua telaten dan lain sebagainya. Ya. Di dalam kehidupan nyata juga banyak. Mawar itu indah, tetapi Allah menciptakan mawar itu di sampingnya ada durinya juga. Allah menciptakan duri, tetapi di antara duri-duri tersebut ada buah yang sangat manis, buah naga kan itu, buah naga di sampingnya banyak duri. Nah, sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik, sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk. Ya, kita minta es misalnya, kita minta es, ya enggak dikasih sama Allah. Kenapa? Wong pilek kok minta es? Ya, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah, kalau kita sedang pilek kita minta es, ya enggak dikasih sama Allah. Ibaratnya begitu. Kenapa? Itu berbahaya buat kita, tidak baik buat kita. Dan di dunia ini
Kalau semua doa dikabulkan persis dengan apa yang kita minta, itu tidak mungkin. Kenapa? Dunia ini terlalu sempit untuk diperebutkan orang sebanyak ini. Kalau seandainya dunia ini Allah kabulkan semua permintaan kita di dunia ini, tidak mungkin. Kenapa? Dunia ini terlalu sempit. Ada orang satu kampung ada 10 toko, minta semuanya dikasih yang paling laris. Ya tidak mungkin, pelanggannya cuma itu toh. Dan di dunia ini kalau doa kita dikabulkan, ya, maka berpotensi untuk menyengsarakan orang lain. Contoh, seorang dokter berdoa, ya Allah kasih saya rezeki yang banyak. Ya berarti kan menyengsarakan orang lain. Berarti Allah membuat orang lain ini banyak yang sakit. Kan begitu. Manfaat buat dokter berarti banyak orang yang sakit. Ya Allah kasih saya kekayaan berupa tanah, kebunan yang luas. Nah, ini juga menyengsarakan orang lain. Kenapa? Dengan luasnya kebunnya dia, berarti kan lahan-lahannya tetangganya jadi sempit karena dibeli sama dia. Begitu. Ya Allah jadikan toko saya yang paling laris. Ini juga menyengsarakan tetangganya. Kenapa? Berarti toko-toko yang lain didoakan sepi, kan begitu. Maka tetap husnudzon lah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala ini selama kita berdoa dengan tulus, dengan mengikuti syarat sah rukunnya, akan dikabulkan. Hidup kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekian karena kita sudah ada di penghujung acara. Saya minta maaf apabila ada kata-kata ungkapan yang kurang berkenan di hati panjenengan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.